Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Selamat Bang. sore Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan hari ini, perkenankan kami mewakili dari eh, Laboratorium Research Center for Materials Informatik Udinus dan juga CMD GE ITB untuk menyampaikan sebagian topik riset yang kami kerjakan ya. Jadi saya mewakili teman-teman yang lain untuk menyampaikan topik berkenaan development of organic anti-corrosion materials, uh, experimental, theoretical, and artificial intelligence approach. Jadi ini salah satu study case saja di kajian kami, yaitu tentang material anti korosi dengan tinjauannya itu eksperimen, komputasi teoritis, dan juga artificial intelligence. Nah, sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, perkenalkan saya Muhammad Akrom eh, dari Semarang. Saat ini berkegiatan di Universitas Dianuswantoro Semarang. Eh, saya dulu S3 di Teknik Fisika ITB Bandung. Mungkin sedikit itu mengenai profil kami. Ini saya langsung menyampaikan materi atau bagaimana, Bapak? Langsung, Mbak. Oh, Langsung, baik, Pak baik. Muhammad Aslam Monggo. Baik, Bapak. Terima kasih kepada teman-teman dari BKTF PPI telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan berbagi sharing tentang sebagian riset kami. Nah, yang melatar belakangi dari riset kami ini ya di bidang korosi itu bahwa korosi itu nyatanya memberikan dampak yang sangat serius ya dan kerugian yang sangat besar itu di beragam sektor tentunya baik sektor ekonomi, lingkungan maupun keamanan gitu dan juga sektor yang lainnya. Gitu. Data dari kasus gas pipa misalkan ya, ini kerusakan gas pipa itu aliran gas pada pipa itu ternyata juga korosi menjadi faktor yang sangat dominan gitu di samping eh, interaksi eksternal yang lain juga dan juga faktor yang lain itu. Namun terlihat bahwa korosi itu di sini eh, menjadi faktor yang cukup signifikan sehingga menyebabkan banyak kerugian yang tidak bisa dihindari sebetulnya karena korosi merupakan fenomena alamiah ya, tetapi itu bisa dikendalikan. Nah, salah satu teknologi yang digunakan untuk pengendalian korosi itu adalah penggunaan inhibitor itu. Karena merupakan solusi yang saat ini masih sangat-sangat handal gitu ya. Dan mudah diaplikasikan, kemudian relatif lebih murah, kemudian mampu memberikan perlindungan dari korosi yang begitu luas gitu meskipun hanya menggunakan sedikit inhibitor gitu, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, global market corrosion inhibitor itu mencatat bahwa penggunaan korosi itu banyak digunakan di beragam sektor industri gitu ya, oil gas, power generation dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tren saat ini itu orang mulai para peneliti itu mulai eh, secara masif mencari inhibitor organik karena mereka lebih eh, friendly gitu ya, lebih ramah lingkungan, kemudian tidak menyebabkan eh, toksisitas, terus juga mudah diproduksi gitu kan. Dari misalkan apa ekstrak tanaman gitu kan mudah sekali kalau diekstraksi itu dari tanaman misalkan apa cengkeh atau tembakau atau dan lain sebagainya dan itu dimanfaatkan bahkan limbah-limbah yang sudah nggak terpakai itu bisa digunakan sebagai inhibitor serta banyak juga obat-obatan yang sudah kadaluarsa itu para peneliti itu mengevaluasinya menjadi sebagai inhibitor gitu ya. Nah, di sini itu data menunjukkan bahwa ekstrak tanaman itu masif ya digunakan sebagai inhibitor korosi gitu ya. Jadi termasuk penelitian kami itu yang menggunakan ekstrak tanaman juga gitu. Dibanding di samping inhibitor yang berbahan organik lainnya. Nah, tren inhibitor itu tercatat ya di
disampaikan dalam review-review paper terkini juga itu bahwa tahun 1950-an itu orang masih menggunakan inhibitor non organik seperti sodium molibdate dan lain sebagainya ini ya, banyak sekali gitu. Kemudian tahun 90-an itu orang mulai beralih ke inhibitor organik gitu ya, lebih ramah lingkungan. Namun ini masih sifatnya inhibitor sintetis lah ya, organik sintetis. Barulah sekitar tahun 2000 itu orang mulai mencari inhibitor berbasis bahan alam atau biasa dikenal sebagai green inhibitor gitu ya. Nah ini sampai saat ini itu yang terus dikaji oleh para peneliti pada kasus korosi. Nah sebagian yang metode kami gunakan itu ya kami mencoba melakukan eksperimental, komputasi dan juga berbasis AI kalau sekarang ya. Jadi kalau eksperimental itu umumnya orang menggunakan teknologi atau metode gravimetri, kemudian metode impedansi dan juga metode polarisasi potentiodinamik. Nah, ketiga metode ini sebetulnya sama itu hasilnya adalah eh, efisiensi inhibisi dari korosi yang diakibatkan adanya inhibitor yang digunakan gitu ya. Jadi seberapa efektif molekul inhibitor atau senyawa inhibitor yang digunakan itu dapat diukur menggunakan metode eksperimen seperti ini. Ini yang biasa orang gunakan gitu. Kemudian targetnya ya sama itu ya. Outputnya ya CIA ini ya, CIA ini. Efisiensi inhibisi korosi. Kemudian sebagian juga orang menggunakan metode komputasi ya berbasis DFT maupun MD ya. Nah, ini juga kami kerjakan di kajian kami. Nah, berbasis molekuler ya seperti ini ya. Biasanya nanti yang dicari ya seperti quantum chemical descriptor ya, sifat-sifat molekuler dari suatu senyawa inhibitor tadi ya, seperti homo-lumo dan lain sebagainya itu. Kemudian orang juga mencari menggunakan energi total, sehingga dengan energi total ini orang bisa mencari energi absorpsi, energi bebas Gibbs, TOF juga, turnover frekuensi. Nah, ini digunakan untuk mendekati metode eksperimental gitu ya. Jadi kalau di eksperimen ini biasanya orang mencari ya arus korosinya gitu. Nah, di komputasi ini juga kami mencoba mendekati itu. Bagaimana kondisi arus korosinya ketika sebelum dengan setelah adanya molekul inhibitor gitu. Nah, fitur-fitur ini ya atau deskriptor ini semua sebetulnya bisa kita gunakan sebagai fitur input untuk metode yang berbasis data gitu ya atau data driven atau AI lah gitu ya. Baik itu machine learning atau deep learning gitu ya. Targetnya sama yaitu masih CIA ya atau arus korosi lah sebetulnya ya. Jadi arus korosi yang diperoleh dari eksperimen itu bisa diambil sebagai target, kemudian fitur-fitur atau properties yang dari komputasi itu bisa diambil sebagai fitur ya, sehingga kita bisa menyusun dataset ini ya. Nah, dataset yang sudah disusun inilah nanti baru bisa digunakan dalam metode data driven tadi ya, berbasis data gitu lah ya. Baik menggunakan machine learning maupun deep learning atau metode yang lainnya gitu. Nah, metode eksperimental biasanya orang sama mencari arus korosi tadi ini ya. Ini contoh misalkan ketika orang menggunakan PDB tadi ya, polarisasi tadi ya. Ini mula-mula satu molar HCl ini ketika sebelum ada konsentrasi inhibitor ini arus korosinya kan tinggi ini sekitar 816. Begitu ada molekul inhibitor ya. Kalau di sini dicontohkan misal molekul NAR2 atau NAR3 ini organik sintetis ini orang bisa mensintesa dari turunan senyawa santin ini ya. Kemudian dengan seiring variasi konsentrasi dari molekul inhibitor itu ternyata arus korosinya dapat berkurang gitu ya. Ini kan semakin tinggi ya, semakin tinggi konsentrasi molekul inhibitornya ternyata arusnya semakin berkurang gitu. Arus korosinya semakin rendah gitu. Nah, ketika arus korosi rendah itu sama aja menunjukkan bahwa efisiensinya itu semakin tinggi gitu ya. Jadi pada intinya metode apa yang digunakan itu pasti larinya selalu ke efisiensi inhibisi dari molekul tadi. Seberapa mampu efisienkah molekul inhibitor tadi dapat menghambat laju korosi itu ya. Misalkan ini ya, ketika arus korosinya semakin turun ini efisiensi inhibisinya juga akan naik itu sebanding ya.
Nah, ini metode eksperimental ya. Salah satu contohnya itu ketika orang mengkaji molekul organik santin. Kemudian, nah ini kalau ini secara teoritis ini model yang pertama ini yang kami gunakan yaitu kami mencoba menggunakan DFT dan juga mikrokinetik. Ini kita kombinasikan. Ini berbasis pendekatan komputasi ya. Jadi ini juga masih relatif baru paper ini. Nah, kami menggunakan DFT based computational hydrogen electrode ya, DFT-CH ini. Jadi kalkulasi DFT tapi kami mendekati dengan model CHE gitu ya. Mencari energi bebas Gibbs-nya ini ya dengan faktor-faktor yang lain ya, parameter yang lain seperti ini keasaman, tingkat keasaman, kemudian vibrasi molekul gitu ya, kemudian entropi juga dan juga kondisi yang lain, parameter-parameter elektrokimia yang lain tuh kita gunakan juga gitu sehingga eh, mendekati metode eksperimennya. Lalu dengan model mikrokinetik juga kami ingin mencari TOF itu ya, karena rapat arus ini ya, rapat arus koros itu sebanding dengan nilai TOF-nya, maka kami tidak harus mencari arus korosinya gitu, karena ini lebih lama lagi kalau harus mencari arus korosi. Nah, kami cukup mencari TOF-nya ya. Jadi dua parameter inilah yang kami gunakan dalam metode TFT mikrokinetik ya, berbasis oxygen reduction reaction ya, ORR ini. Jadi kami bisa eh, meninjau apakah eh, senyawa inhibitor kalau di kasus ini adalah Syzygium aromaticum ekstrak dari cengkeh itu. Kalau eksperimen ya nanti ini harus diekstraksi gitu ya, menjadi senyawa. Tapi kalau komputasi ya kami mengambil molekulnya saja gitu ya. Kita simulasikan gitu ya berbasis ORR gitu. Ini yang kami simulasikan secara komputasi. Jadi proses elektrokimia ini ya mulai dari oksigen ternyata sebagian oksigen akan terbelah ataupun oksigen terdioksisasi atau tetap dalam kondisi molekular itu menunjukkan adanya jalur yang berbeda ya. Jadi jalur yang pertama ini menunjukkan bahwa oleh oksigen itu dapat terdisosiasi gitu. Sementara jalur yang B itu jalur yang lainnya yaitu asosiasi oksigen tidak terbelah tapi tetap dalam kondisi molekuler. Nah, ini jalur reaksi yang kami simulasikan dengan metode DFT ya. Jadi ini panjang sekali sebetulnya kalkulasinya lama gitu. Sehingga nanti prinsipnya oksigen akan tereduksi menjadi H2O di sini ya sebagai nanti sebagai elektrolitnya lah kalau di apa oksidasi itu. Nah, jadi tinjauan kami itu ada di faktor atau kondisi reduksinya ya. Jadi kami tidak mensimulasikan bagian oksidasinya, tapi di reduksinya. Jadi secara umum reaksi elektrokimia korosi itu kan terdiri atas reaksi oksidasi dan reduksi itu. Nah, kami mensimulasikan bagian reduksinya saja itu. Kenapa? Karena kalau salah satu reaksi ini dapat dikendalikan, otomatis reaksi keseluruhan dari korosi itu akan terkendali juga gitu ya. Di paper yang lain orang sudah mensimulasikan menggunakan reaksi kimia biasa ini. Ini berbasis reaksi kimia biasa ya. Sementara kalau kami ini berbasis elektrokimia ya. Jadi bedanya ada proses transfer elektron lah di simulasinya. Nah, tapi prinsipnya sama ya. Ketika di katoda itu besi terus-menerus mengalami oksidasi, nah, nanti akan di bagian reduksinya akan juga terjadi peristiwa eh, peristiwa reduksi lah ya. Jadi keduanya itu oksidasi reduksi ini membentuk peristiwa korosi itu aja sederhananya. Nah, kami mengambil yang di bagian reduksi saja itu dengan medium sementara yang asam gitu. Topik lain mungkin ini bisa juga diuji bagaimana kalau ini kita ganti ke basa itu masih bisa dilanjutkan gitu ya. Atau orang bisa juga meninjau cara oksidasinya ini ya, reaksi oksidasi. Jadi sebenarnya masih banyak topik yang bisa dikerjakan di sini. Cuma sementara kami masih fokus di ORR-nya. Nah, untuk memodelkan secara eh, komputasi tadi menggunakan DFT maupun MD ya, kami mensimulasikan dulu eh, surface dari Fe besinya itu, permukaan besinya itu kita ambil orang bisa menggunakan Fe110 tergantung apa kristalnya yang dipakai ya. Bisa Fe100 atau 111. Kemudian kami juga mensimulasikan ketika besi sudah
dengan kondisi teroksidasi dengan variasi oksidasi yang semakin tinggi ini ya. Nah ini kan prinsipnya kalau besi lama-lama terus-menerus teroksidasi maka korosi akan semakin muncul gitu ya. Kemudian kami menggunakan molekul eugenol tadi ekstrak dari cengkeh ini sebagai inhibitornya. Jadi nanti interaksi antara molekul inhibitor dengan eh, logam besi itulah yang kami kaji gitu ya. Kemudian untuk setiap adsorpsi itu kami mengikuti situs adsorpsi seperti ini ya. Ada yang di atas molekul Fe-nya on top, kemudian di antara ini ya bridge-nya, short bridge maupun long bridge, lalu di bagian hulunya ya yang lubang eh, itu untuk mensimulasikan ORR tadi ya. Nah, ketika kami mensimulasikan pada kondisi permukaan besi masih bersih itu, belum teroksidasi itu ya, ternyata oksigen yang nempel itu bisa terdisosiasi maupun dia dalam bentuk molekuler seperti ini ya. Kemudian dia akan dilanjutkan proses reduksi seterusnya hingga menjadi air tadi ya. Nah, ini metode komputasi yang kami simulasikan. Gitu. Kemudian pada kondisi besi yang sudah teroksidasi dengan variasi coverage atom O-nya ini bervariasi mulai dari 0,5 monolayer sampai dengan 1 monolayer ini juga kondisinya reaksi OR-nya itu bisa dianalisa di sini ya. Nah, nanti hasilnya dari simulasi ini apa? Nah, itu akan kita tampilkan dulu ya. Kemudian ini kita simulasikan ketika permukaan tadi kan hanya ORR pada besi ya. Ini ORR pada besi yang sudah ada inhibitornya tadi. Ada molekul eugenolnya sebagai inhibitor ini ya. Nah, ketika ada molekul inhibitor ini, OR-nya kayak apa gitu ya? Reaksi OR-nya gitu. Apakah dia terhambat atau malah semakin tinggi? Nah, itu bisa menjadi parameter bahwa arus korosinya itu memang benar-benar akan dikendalikan gitu ya, dihambat gitu, dibatasi lajunya. Nah, ini hasilnya ya dari apa metode DFT tadi yang kami gunakan dengan tinjauan reaksi ORR ini ya. Ketika sebelum ada molekul inhibitor bisa dilihat ini bahwa profil energi bebas Gibbs ini ya, cenderung dia akan menuju ke endergonik ya masih. Jadi ketika masih belum ada oksidasi masih awal ini masih clean ya, masih besinya belum teroksidasi itu dia masih endergonik gitu ya profilnya. Tapi lama-lama ketika oksidasi terus-menerus terjadi dia menjadi exergonik gitu ya. Jadi eh, laju OR-nya menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ini bisa dilihat dari nilai over potensial ya. Jadi ternyata nilai over potensial semakin rendah. Ini menunjukkan bahwa arus korosinya itu sudah mulai tinggi gitu ya. Bisa juga dilihat dari TOF ini ya. Ini bisa dilihat ini yang clean ini ketika masih oksidasinya belum, jadi masih awal, besinya masih bersih itu nilai TOF-nya itu rendah sekali. Gitu. Namun begitu oksidasi berlanjut terus-menerus ternyata arus korosinya dilihat dari TOF-nya ini semakin tinggi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa laju korosi itu mulai muncul gitu ya. Dari profil surface coverage juga bisa dilihat ini mulai 0,25 monolayer ini masih belum ada situs aktif, situs bebas ya, yang garis putus-putus ini. Nah, ketika oksidasi semakin tinggi nih 0,5, 0,75 sampai 1 ini ternyata mulai muncul garis putus-putus. Ini menunjukkan bahwa proses OR-nya itu berjalan gitu ya, atau arus korosnya semakin tinggi lah setidaknya gitu. Nah, itu sebelum ada inhibitor ya. Nah, begitu kita kasih inhibitor di permukaan besi itu tadi ya, ternyata pada permukaan ini profil energi bebasnya berubah gitu ya. Jadi kalau dilihat dari over potensialnya ini ya, dia menjadi tinggi kembali ya. Tadi kan rendah nih ya, yang 0,5 sampai 1 ini ya. Ini kan rendah itu tadi. Tapi dia naik gitu. Ketika ada molekul inhibitor, ternyata naik dengan selisih kisaran 0,45 sampai 0,50 gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa arus korosi memang terhambat ya, atau laju ORR atau laju korosinya itu dikendalikan gitu ya, dapat dihambat sehingga tidak cepat gitu ya korosi berlangsung. Ini juga bisa dilihat dari profil TOF ini ya. Di sini kan ketika dia sebelum ada inhibitor ya ini arus korosinya atau TOF-nya ini kan tinggi nih ya.
Ini pakai logaritmik ya, ini tinggi sekali ya. Kemudian ketika ada inhibitor ya, eugenol tadi ternyata dia menjadi rendah lagi ya, jadi sangat rendah ini ya, pada permukaan 0,5 sampai dengan 1 monolayer tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa inhibitor itu memang mampu menghambat ya proses korosi atau lajunnya itu ya. Lalu dari profil surface coverage ini tidak ada lagi ya yang garis putus-putus tadi atau free site tadi ya, situs bebas tadi ya. Ini sudah nggak ada. Ini menunjukkan bahwa laju korosi terhambat. Nah, itu metode teoritis yang pertama ya. Nah, ada juga metode teoritis yang berikutnya yang orang kerjakan ya, ya kami dan juga para peneliti yang lain tuh meninjau menggunakan molecular properties ya, baik dia menggunakan metode MD maupun DFT ya, simulasi itu. Nah, misalkan ini kami ingin menguji ini 4 molekul ya, P1 sampai P4 ya, berbasis pyrimidin pirazolo, molekul hibrid ini ya. Ada 4 molekul ini kami simulasikan ya. Kalau secara eksperimen ya kita harus di lab lah ya, nyari bahan kayak gini. Tapi kalau mau simulasi ya kita mensimulasikan molekulnya menggunakan komputasi ini. Nah, ini kami mencoba menggunakan molekular ya. Ini juga sudah terbit papernya itu. Paper baru juga 2023. Nah, biasanya untuk molekul-molekul seperti tadi ya, molekul ini mereka akan mencari molekular properties ini ya tadi ya, HOMO, LUMO, energy gap, kemudian ionisasi, afinitas elektron, elektronegativity dan lain sebagainya sampai fraksi elektron yang ditransfer itu bisa dihitung pakai DFT ya, ataupun pakai MD ya untuk mensimulasikan interaksi molekul dengan besi nih. Ini misalkan contoh molekul tadi ya, pyrimidin pirazol hibrid tadi dengan di atas permukaan besi. Ini kondisinya seperti ini ya. Ini untuk mencari energi absorpsinya ya. Ini sifat-sifat molekul ini juga bisa dianalisa ya menggunakan homolumo seperti ini. Dan itu yang memang dikerjakan oleh para peneliti ya seperti itu ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa deskriptor ini bisa dipakai sebagai fitur input untuk memprediksi nilai CIE tadi ya, corrosion inhibition efficiency tadi dengan berbasis data. Ini model yang teoritis yang berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya data eksperimen maupun data komputasi tadi, itu bisa kita buat dataset, kemudian kita gunakan metode yang berikutnya yaitu berbasis data ya, data driven ya. Misalkan ini tadi ini juga paper kami yang sudah terbit menggunakan machine learning, kemudian ini juga di NBC Material ini juga ketika data yang diperoleh terbatas gitu ya. Kalau kita mau melakukan eksperimen terus-menerus kan lama sekali dan biayanya mahal gitu ya. Prosesnya lama, biayanya mahal ya, butuh sumber daya yang intensif juga. Maka kami menggunakan teknik untuk memperbesar data itu juga bisa. Gitu. Kemudian kita menguji banyak molekul ya, misalkan nih diazin derivatif ya, turunan diazin, lalu senyawa pyrimidin pirazol, kemudian senyawa asam amino ini kita uji sebagai inhibitor korosi ya, jadi screening awal lah. Memang seharusnya kalau bagusnya ya AI dulu ya, dari machine learning, deep learning dulu, kita prediksi dulu satu molekul ini, oh ini ternyata CIE-nya bagus ya, CIE-nya ternyata tinggi, baru kita lanjut ke komputasi atau eksperimen gitu. Jadi AI itu akan sangat membantu untuk menurunkan cost sebetulnya ya, karena dia dapat memberikan prediksi yang akurat juga dan handal gitu ya. Jadi nggak buang-buang trial dan error gitu. Tapi ini akan sangat-sangat membantu ya teknologi yang sekarang. Nah, ini paper-paper yang sudah terbit juga ini barusan juga ya 2023. Nah, secara umum salah satu model AI yang kami gunakan ya, menggunakan machine learning ya, pendekatan machine learning, kami menyusun dataset ya, dataset beberapa molekul itu seperti piridazin, pirimidin, pirazin ini kalau menurut orang kimia ini adalah isomer ya, isomer dari diazin gitu ya. Nah, kami susun, kami mendapatkan 120 senyawa diazin ya, kami buat dataset gitu, kemudian kalau sudah prinsip dari AI kan yang penting ada dataset. Kalau sudah ada dataset, udahlah tinggal pemodelan aja gitu ya. Nah, ini untuk
memperoleh apa model dengan akurasi yang tinggi kan kita banyak teknik yang bisa dilakukan ya, termasuk misalkan normalisasi ya. Jadi kalau tantangan di AI itu atau machine learning atau deep learning itu yang penting modelnya akurat lah ya. Kalau nggak akurat ya nanti dia nggak akan memberikan informasi yang relevan terhadap sifat dari molekul yang sebenarnya gitu ya. Kalau modelnya errornya tinggi ya itu nanti bisa bermasalah dalam memprediksi. Nah, maka salah satu tekniknya itu dilakukan preprocessing ya, atau misalkan normalisasi menggunakan scalar itu. Kemudian eh, barulah masuk ke konstruksi modelnya. Ya, ini kita bisa menggunakan beragam model ya, algoritma apa yang kira-kira paling sesuai dengan dataset ini ya. Jadi salah satu tantangannya yaitu mencari algoritma yang sesuai dengan data yang digunakan ya. Kalau di sini kita menguji gradient boosting ya, kemudian random forest dan juga nearest neighbor juga ya. Lalu kita terapkan metode cross validasi ya. Ini juga untuk mengatasi kalau ada bias varian ya biasanya. Kalau data imbalance biasanya itu bisa menyebabkan overfitting maupun underfitting. Nah, kita gunakan teknik cross validasi. Kemudian untuk mendapatkan parameter yang akurat dari setiap model, kami juga menggunakan grid search hiperparameter. Jadi model-model ini kan dia kalau tidak disetting parameternya ya dia hanya eh, default ya yang disediakan oleh developer ya, oleh softwarenya gitu ya. Tapi kalau kita pengen mencari model yang akurat ya kita harus melakukan hiperparameter sehingga diperoleh parameter yang paling sesuai dengan model ini dan dapat digunakan untuk membaca pola atau karakteristik dari dataset ini sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan model yang memang akurat gitu ya. Kalau prediksinya modelnya sudah akurat ya hasil prediksinya pasti akan sesuai relevan. Kemudian kita juga melakukan prediksi tadi yang saya sampaikan bahwa metode DFT tadi digunakan untuk mencari parameter parameter input ya atau fitur lah di sini untuk senyawa baru ya. Jadi kita bisa memprediksi senyawa baru di sini. Kalau ini kan data preprocessing dan model construction ini digunakan untuk mencari model yang paling akurat pada senyawa diazin. Kemudian kita punya senyawa diazin lagi ya yang di luar dataset ini ya atau senyawa baru lah. Kita membuat senyawa baru, kemudian ini yang diprediksi ya. Nah, fiturnya apa? Fiturnya bisa dihitung dari DFT. Kemudian targetnya apa tadi ya, CIA tadi ya, corrosion inhibition efficiency ini. Setelah itu berjalan setelah modelnya diperoleh ya, base modelnya. Kemudian dapat juga ini ditinjau menggunakan absorpsi energi lagi ya. Jadi apakah kontribusi CI ini juga relevan dengan kontribusi energi absorpsi dari molekulnya tadi ya ketika molekul ini terabsorpsi atau berinteraksi ya. Jadi ketika dia berinteraksi dengan besi ini, ya energi absorpsinya bisa dihitung juga. Mengapa seperti itu? Karena secara umum ya para ilmuwan mengatakan bahwa kemampuan molekul inhibitor untuk menghambat korosi itu bergantung atau berkaitan dengan kemampuan dia untuk terabsorpsi gitu pada permukaan logam. Ya. Jadi kalau dia absorpsinya bagus, ya dia akan dapat memberikan perlindungan yang bagus pada logam yang diuji ya. Nah ini contoh model development-nya ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengevaluasi bagaimana model kita. Nah, kami mendapatkan ya model GBR itu ternyata model yang paling bagus untuk senyawa diazin ya pada dataset yang kami gunakan. Itu bisa dilihat dari training testingnya ini ya, menggunakan metrik R square ya, coefficient determination maupun root mean square error atau metrik yang lain ya banyak sekali ya, MAE, kemudian G square dan lain sebagainya itu bisa digunakan juga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa R square-nya paling tinggi itu berarti dia modelnya paling bagus atau RMS-nya paling rendah gitu ya. Kemudian bisa dibandingkan antara training testing ini ternyata juga nggak begitu beda jauh. Nah, ini artinya model kita tidak overfitting maupun underfitting gitu ya. Kalau bedanya jauh itu terindikasi bisa overfitting maupun underfitting. Kemudian untuk memastikan bahwa model yang kami konstruksi tadi memang akurat, itu bisa juga dibandingkan juga divalidasi dengan eh, pekerjaan orang lain ya. Ini misalkan ya pada masing-masing dataset yang sudah diuji oleh orang lain itu orang menggunakan model PCR, kemudian random forest atau MLR ya.
ternyata model kami memang lebih unggul gitu ya. Nah, memang tujuan salah satu tantangan utama di machine learning itu ya membangun model yang akurat dulu, baru bisa digunakan untuk memprediksi. Gitu. Nah, kalau sudah yakin, barulah kita melakukan prediksi molekul yang baru gitu ya. Nah, kita prediksi dengan model yang tadi sudah kita gunakan, ternyata nilai CE-nya juga tinggi ya. Dan ini sebanding atau trennya itu sesuai dengan energi absorpsinya. Gitu. Nah, ini sama gitu. Jadi kalau di sini molekul P4 tadi ternyata paling tinggi nih CE-nya atau kemampuan menggambar laju korosinya paling tinggi, dan itu ternyata energi absorpsinya juga paling tinggi nih ya. Jadi kemampuan berinteraksi dengan besinya itu lebih paling bagus lah. Nah, model yang bagus itu juga bisa dilihat dari visualisasi ini ya. Ini kan kita lihat pola distribusi data poinnya itu kan cenderung mengikuti garis prediksi itu. Maka dia lebih bagus lah dibanding yang lebih acak lah ini ya. Itu juga indikasi bahwa model kita bagus atau tidak itu bisa dilihat. Lalu bisa juga kita menganalisa ya tadi deskriptor atau fitur-fitur apa saja atau properties molekuler apa saja ini yang sebetulnya membantu proses pemodelan ya. Paling bisa dicek dari FIS ya. FIS itu feature importance score ya. Jadi dari skor ini bisa dilihat bahwa properties mana yang paling ini bertanggung jawab atau yang korelasinya paling bagus gitu. Ini ternyata kalau di sini contohnya energy gap gitu ya. Ini paling bagus gitu. Tapi semuanya itu memberikan kontribusi karena di sini korelasinya terlihat positif ya di sini ya. Tidak ada yang nol gitu kan. Artinya semuanya memberikan kontribusi terhadap pemodelan. Nah, ini contoh misalnya GBR dibanding model yang lain ya. Yang GBR yang biru ini dia paling bagus nih ya, sesuai fitting line atau predicting line-nya dibanding yang KNN maupun SWR ini ya. Ini acak sekali gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat dari errornya ini ya. Jadi error yang GBR itu yang biru dia cenderung ada di sebar di garis nol nih. Ini menunjukkan bahwa errornya rendah ya dibanding yang mereka acak seperti ini. Nah, atau juga bisa dilihat dari perbandingan nilai CE yang di hasil prediksi terhadap nilai CE eksperimen data aktual gitu ya. Ini bisa dilihat ternyata model GBR ini dia polanya itu cenderung berhimpitan atau mengikuti sesuai dengan pola eksperimen. Artinya model GBR inilah model yang paling bagus gitu ya dibanding model KNN maupun SPR. Nah, ini analisa-analisa ini penting ya kalau untuk menentukan model kita itu mana yang paling bagus gitu. Kalau sudah tahu model yang paling akurat, barulah digunakan untuk proses prediksi maupun klasifikasi atau klasterisasi. Nah, ini contoh untuk molekul yang lain ya, ini amino, ada asam amino baru itu, ada 3 molekul baru yang kami ajukan untuk diuji, kita prediksi ternyata hasilnya juga signifikan dengan hasil eksperimen ya, nggak begitu jauh bedanya gitu ya. Kemudian juga dari energi absorpsinya juga dia relevan juga gitu ya. Molekul La dengan kemampuan penghambatan korosi paling tinggi, dia punya energi absorpsi yang paling tinggi juga. Tetapi tidak selalu linear ya dengan energi absorpsi itu ya, karena banyak faktor sebetulnya ya yang mempengaruhi proses korosi itu ya. Jadi tapi tren ini bisalah diuji. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu materi yang dapat kami sharing ya. Lampirannya banyak sebenarnya tapi enggak sementara itu aja ya. Yang penting substansinya sudah kami sampaikan. Demikian Bapak Edi Baik, Laksono. baik, terima kasih Pak Muhammad. Iya, baik Pak Muhammad Akrom. Jadi menarik sekali. Jadi artinya dengan kalau eksperimen mahal ya, tapi dengan menggunakan apa itu artificial intelligence, kejahatan buatan bisa menghemat sebenarnya. Apalagi hasilnya tadi juga nggak berbeda jauh. Ya, baik. Selamat Pak atas capaian risetnya. Iya, Itu Bapak. baik. Terima kasih. Kita buka untuk sesi berikutnya. Itu adalah tanya jawab. Jadi kalau kita lihat ini sudah ada yang bertanya, Pak Muhammad
Akrom. Mungkin yang di sini hadir Pak Pandu Santoso yang bisa langsung bertanya sebenarnya. Itu. Monggo Pak Pandu kalau masih ada di sini itu bisa langsung bertanya ya. Ini Pak Pandu Santoso, silakan. Wah, kalau nggak ada ini saya bacakan ya, Pak Muhammad Akram ya. Oke, Ini Bapak. yang pertama yang pertama kali dari Pak Pandu Santoso, izin bertanya, kami belum mendapatkan hubungan praktis reduksi antara elektrokimia dengan statik dan data AI. Ini yang ditanyakan, Pak. Ini dari Pak Pandu ini. Iya, Bapak. Betul, Bapak. Memang tadi saya sampaikan, jadi kalau secara komputasi, model AI yang sekarang itu beredar ya di paper-paper itu, yang kami ikuti memang orang cenderung menggunakan quantum chemical descriptor ini sebagai fiturnya. Jadi orang menggunakan metode yang B ini, Bapak, bukan yang ORR itu. Jadi sebentar. Nah, orang tuh masih menggunakan metode yang B ini ya, yang quantum molecular properties tadi sebagai fitur di modeling AI tadi ya. Jadi ini yang umum di paper-paper itu banyak sekali yang trennya berjalan. Nah, sementara kami kan mencari apa ya gap lah ya, penelitian yang lain itu ya, yang metode ini sebenarnya kan dulu tugas tesis disertasi kami, Bapak. Jadi kami dituntut mencari apa sih kebaruan yang bisa ditawarkan selama topik S3. Nah, kami menguji di bagian OR ini, Bapak. Memang ini belum banyak ya, bahkan belum ada sebenarnya, baru masih baru ini metodenya, jadi masih bisa dikembangkan. Nah, ini kalau yang sudah orang gunakan itu di bagian ini, Bapak, chemical reaction. Reaksi kimia biasa ini banyak yang mensimulasikan. Tetapi yang di bagian reduksi maupun oksidasi ini belum ada sepertinya, atau belum banyak lah. Dan kami memulai di sana, Bapak. Sehingga simulasi ORR inilah yang kami kembangkan ya. Makanya papernya masih terbatas ya, atau mungkin masih nggak banyak juga itu. Dan seperti ini ya. Kalau di katalis sudah banyak yang ORR itu, Bapak. Jadi teori ORR, simulasi ORR untuk katalis ya itu banyak. Sementara kalau yang untuk koros itu ya belum ada. Koros itu anti katalis lah, kebalikannya itu. Inhibitor itu kan anti katalis. Nah, ini memang belum ada. Tetapi dari kajian ini, Bapak, dari tinjauan OR ini kami mendapatkan deskriptor penting sebetulnya, yaitu energi absorpsi tadi. Jadi ketika energi absorpsinya itu semakin tinggi, dia memberikan seperti tadi ini. Nah, ini ketika energi absorpsi molekul ini semakin bagus nih ya, semakin tinggi, ternyata dia memberikan efek perlindungan dari korosi semakin bagus juga gitu. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai salah satu fitur sebetulnya di sini tadi ya. Kalau di mohon maaf ini. Kalau di sini tadi, nah ini yang orang lakukan kan di sini nih. Jadi ini masih teoretikal yang quantum descriptor tadi. Ini kalau saya tambahkan energi absorpsi bisa aja, Bapak, ini. Energi absorpsi menjadi fitur ya untuk pemodelan AI bisa aja. Karena nanti targetnya tetap saja si AI tadi ya, atau arus korosi. Jadi deskriptor penting yang kami dapatkan di tinjauan OR tadi, sementara ya salah satunya energi absorpsi, dan itu bisa dipakai di sini sebagai fitur lah ya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Iya, baik. Semoga bisa menjawab ya dari Pak Pandu ya, dari Pak Pandu Santoso ya. Terima kasih Pak jawabannya dari sini. Ini ada lagi yang kedua masih Pak Pandu. Tapi Pak Pandu, oh ini Raisen, monggo Pak Pandu. Pak Pandu Raisen. Silahkan Pak Pandu. Ya, silakan Pak Pandu. Mungkin masih mute Pak Pandu Santoso.
Tadi raise hand. Apa suaranya nggak keluar ya Pak Pandi sebenarnya Pak? Ini. Baik, ini mungkin ini sudah kami beri. Mungkin langsung ya sambil connect ya. Ini Pak Pandu tadi sudah raise hand tapi kok belum muncul. Ini ada 2 yang raise hand sebenarnya dari Pak Pandu, silahkan, mungkin masih ke-mute ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo Pak Pandi Santoso langsung Saya bisa disampaikan ke. mohon salam kenal juga dengan Bapak pemateri dan Bapak ya Bapak penyelenggara. Nama saya Pandu, saya dari Migas Mas. Saya dari industri migas. Monggo. Jadi apa Silakan, yang ya, Anda sampaikan itu mungkin kelak cocok buat kita karena kita itu masalah korupsi luar biasa Pak. Apalagi kalau kita ngelas dua material yang tidak sama Pak. Nah dengan ada penelitian seperti ini, mudah-mudahan dengan ada inhibitor katalis yang bisa membantu Bapak untuk di bidang korupsi, kami arahnya ke arah korupsi Pak. Jadi seperti itulah, kalau memang riset ini masih prematur atau masih banyak sekali yang harus berkolaborasi, barangkali dari kami dari Migas mungkin bisa bantu gitu Pak. Ya, Itu aja Pak. Ya, Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Pandu, ini ada tantangan nih. Ya, Bapak. Ada tantangan dari Migas Pak, monggo Pak, nanti silahkan untuk direspon. Ya, Bapak. Nanti bisa ini Pak, profilnya ditampilkan Pak, alamatnya atau nanti. Jadi nanti bisa kami ya, nanti lanjut gitu Pak. Siap-siap gitu. Baik, nanti bisa kontak langsung ya Pak Muhammad Akram ya, itu. Ya, Bapak. Baik. Ini kalau memang hasilnya sudah akurat ya siap gas ini. Ya, Oke. Baik, ini ada yang raise hand lagi nih Pak Siswandi. Monggo Pak Siswandi, silakan. Ini. Pak Siswandi, halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Suyanto. Monggo Pak. Kenal ya, kasih. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya nih Pak Akrom. Jadi kalau masalah korupsi ini memang selalu ada, apalagi saya belum melihat ini korupsi yang terhadap apa yang paling cepat terjadi korupsi itu, misalkan antara garam dengan apa, karena kan kalau kita ini kan banyak kena dekat dengan laut, misalkan suatu rambu laut itu untuk pelayaran atau untuk tiang listrik kalau kami itu. Jadi ada AI. Nah, AI itu mengontrol kalau dia oksidasi kimia terhadap korosif itu seberapa cepat dia bereaksi terhadap AI. Karena kan kalau AI ini bisa disimulasikan. Nah, sementara kita menunggu kalau terjadi korosi itu kan ada waktu yang kita tunggu. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan gambar tadi Pak, picture yang linear tadi saya anggap lurus itu. Nah kira-kira itu lurus makin ke atas itu makin apa? Yang tadi Pak ada grafik tadi. Terima kasih itu Pak. Terima kasih. Bapak. Pak Akram jelas ya pertanyaannya gitu. Ya Pak, saya coba jawab ini. Jadi yang pertama tadi bahwa kalau di kajian-kajian korupsi ya Pak, karena kami bukan orang lapangan Pak, jadi berbasisnya ya masih dari riset publikasi itu Pak untuk mencari data. Nah sementara ini kalau di paper-paper yang terbit itu Bapak, ketika SCL kemudian
maupun NaCl atau yang lain itu, ataupun pada kondisi yang asam basa itu biasanya di paper itu, Pak, ini saya berbasis data di paper ya. Jadi korosi itu semakin tinggi itu kalau ketika mereka menguji pada kondisi asam, Bapak ya. Apalagi HCl itu lebih tinggi, itu lebih cepat terjadi korosinya dibanding mereka yang menguji pada elektrolit basa gitu. Itu berdasarkan paper ya. Karena memang kami bukan orang di lapangan gitu ya. Tapi jadi kalau Indonesia itu maritim ya, dekat dengan laut ya, itu sebetulnya korosinya juga akan tinggi juga gitu ya. Tapi secara berbasis data ini tadi ya, kalau dia kondisinya ini, misal saya molekul yang sama saya uji di asam maupun basa, ini saya yakin arus korosnya akan tinggi yang asam ini, Bapak, dibanding yang kondisi basa gitu. Biasanya datanya seperti itu biasanya. Nah, itu kemudian tadi grafik ini maksudnya ya, kalau grafik ini hanya timbal balik aja ketika arus korosnya semakin rendah ini, ternyata efisiensi inhibisi itu kemampuan untuk menghambat korosnya itu semakin arus korosnya semakin rendah itu menunjukkan bahwa efisiensi inhibisinya semakin tinggi. Sebetulnya data itu dari tabel ini ya, Pak. Jadi kalau arus korosinya semakin tinggi ya berarti efisiensinya semakin rendah. Tapi kalau arus korosnya rendah ini, efisiensi penghambatannya itu berarti dia tinggi. Ini hanya perbandingan saja gitu. Kemudian kalau di AI itu, nah di AI yang kami gunakan korosinya, proses korosinya, jadi berbeda. Tetapi banyak juga orang yang menguji atau menggunakan AI untuk menguji pada proses korosinya juga banyak, Bapak. Jadi untuk misalkan deteksi ya, jadi AI digunakan untuk deteksi korosi pada misalkan pipa Pertamina atau apa, itu juga banyak orang yang melakukan ya. Jadi berarti dia mendeteksi itu peristiwa korosinya. Sementara kalau kami ini fokus di inhibitornya, Bapak, jadi pencegahannya gitu ya. Jadi kalau proses korosi ya sudahlah, dia akan berjalan dan itu bisa di maintain juga, karena AI kan bisa time series juga atau berbasis waktu juga gitu. Mungkin ada yang lagi, Bapak, tadi pertanyaannya. Gimana Pak Susanto, sudah terjawab ini? Halo Pak Susanto. Baik, semoga mungkin ini sambungan ya, sambungan ini. Baik Pak Akram, nanti saya konfirmasi lagi ke ini. Baik, ini sebenarnya ada pertanyaan dari tadi Pak Pandu sudah secara langsung bertanya ini, tapi ini pertanyaan dari Pak Pandu Santoso adalah izin bertanya, pengaruh elektrokimia terhadap korosi ketika dua metal berbeda bilas dengan variasi inhibitor. Pertanyaannya itu Pak, dari Pak Pandu ini. Mohon maaf Pak, bagaimana tadi? Ya, izin bertanya, bagaimana pengaruh elektrokimia terhadap korosi ketika dua metal berbeda bilas dengan variasi inhibitor. Oh, iya Bapak. Ini coba saya tampilkan data ini ya. Nah, ini kalau saya menggunakan inhibitor bervariasi, misalkan ini saya menguji ekstrak juglon, ekstrak eugenol, dan ekstrak lawson dari beragam ekstrak tanaman ya Bapak. Tapi ini berbasis komputasi. Eksperimennya orang sudah melakukan Bapak. Jadi tapi kita menggunakan simulasi komputasi. Jadi kalau saya menggunakan molekul yang berbeda, ya tadi ya prinsipnya ya. Kita tetap mensimulasikan dulu proses OR-nya ya. Jadi reaksi elektrokimianya kita jalankan dulu berbasis simulasi tadi. Kemudian kita bisa melihat nih hasilnya, ternyata bahwa ketika molekul itu ya, misalkan di sini juglon itu, ketika dia punya kemampuan menghambat yang tinggi terhadap korosi ya, dia akan menunjukkan profil elektrokimianya. Kalau di sini OR-nya itu ya tentu akan lebih endergonik ini ya dibanding yang eugenol maupun
Lawson. Atau dari profil TOF ya, arus korosi ini bisa dilihat bahwa jublon ini arus korosi rendah gitu ya, atau kemampuan menghambatnya paling tinggi berarti ya. Jadi ini arus korosinya paling rendah dibanding eugenol maupun Lawson. Jadi ini pengaruh elektrokimianya di sinilah kira-kira Bapak, secara komputasi. Kalau secara eksperimen ya lagi-lagi tadi ya Bapak, yang dilihat itu CE-nya tadi ya, arus korosinya itu tadi sama juga sebetulnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak. Ini kalau dari tinjauan elektrokimia ya, dari ORR-nya gitu, untuk molekul yang berbeda. Baik, semoga bisa menjawab Pak Pandu dari itu. Ini masih Pak Pandu lagi nih, tanya Pak Akram dari izin bertanya, energi absorption itu seperti apa contohnya? Nah, ini kayaknya Pak Pandu. Energi absorpsi ini. Kalau di eksperimen biasanya orang untuk mengukur energi absorpsi bisa menggunakan teknik absorption isotherm atau Langmuir, kemudian Templin dan sebagainya, itu kalau orang eksperimen. Tapi kalau di kami secara molekuler ya, komputasi tadi yang saya sampaikan, bersamanya nggak satu sih. Jadi kalau menggunakan DFT bisa, menggunakan molekul dinamik bisa. Nah itu bisa mencari total energinya ya. Jadi total energi dari molekul yang diuji dengan total energi dari surface-nya, permukaannya. Jadi kita bisa menghitung masing-masing dulu. Jadi energi total dari besi berapa, energi total dari molekul berapa, energi total dari molekul saat nempel ke besi itu berapa. Kan ada 3 aspek tadi ya. Jadi, nah energi absorpsi itu ya energi dari sistem ya. Jadi molekul ketika nempel ke besi dikurangi dengan energi masing-masingnya, yaitu energi molekul dan energi besinya. Kira-kira gitu sederhananya. Itu energi absorpsi Bapak. Jadi energi yang dibutuhkan oleh satu molekul untuk bisa nempel ke besi. Nah, kira-kira kayak gitu. Kayak gini misalkan simulasinya. Nah, ini terabsorpsi juga. Nah, ini misalkan nih molekul nempel di besi ya, ini energi absorpsi molekul ke besi berapa? Energi ikatan lah, ya sebaliknya. Gitu. Seperti itu Bapak kira-kira. Baik, semoga bisa terjawab Pak Pandu. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya, kayaknya nggak ada yang raise nih Pak Akram. Ini yang dari Pak Muhammad Fatoni itu. Mohon izin mau bertanya, dalam menentukan corrosion inhibition efficiency menggunakan pendekatan AI, bagaimana AI membuat keputusan bahwa algoritma yang digunakan itu efektif dan efisien dari beragam pilihan algoritma. Jadi menantikan terkait AI ya, mengambil decision making-nya gitu. Iya betul. Iya. Ya, betul. Jadi kalau berbasis AI atau machine learning, deep learning itu ya memang tantangan utamanya adalah bagaimana kita mendapatkan model yang akurat ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan model akurat ya tadi saya sampaikan misalkan di sini ya, kita harus melakukan teknik-teknik umum lah, misalkan normalisasi itu harus dijalankan. Kemudian cross validasi, hiperparameter ini ya. Jadi setiap model itu punya hiperparameter yang beda-beda. Misalkan algoritma GBR ini ya hiperparameternya atau parameter di dalamnya itu kan beda dengan random forest maupun KNN. Nah, prosedur model konstruksi AI ini harus dijalankan dulu. Ketika nanti sudah, baru kita bisa mengevaluasi untuk mencari model yang paling bagus gitu ya. Jadi dievaluasi, dibandingkan mana yang paling bagus. Nah, dan kalau sudah yakin itu paling akurat ya berdasarkan metrik yang digunakan seperti R-square, MSE, model prediktif akurasi, kemudian dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakannya sebagai model untuk memprediksi material baru gitu. Jadi dengan syarat ini konstruksi modelnya harus yakin dulu, harus betul dulu ya Pak, agar nanti prediksinya betul. Nah, untuk memilih
algoritma itu banyak sekali Bapak. Jadi mulai dari algoritma yang berbasis linear maupun kelompok yang non-linear ya. Kayak misalkan regresi linear, lasso, ridge itu kan linear. Lalu yang non-linear. Data ini itu bisa dicek dulu, dianalisis menggunakan korelasi ya. Apakah ini data linear atau non-linear. Jadi ini akan membantu kita memilih algoritma gitu. Kita pakai algoritma apa, linear atau non-linear. Kayak misalkan datanya adalah data gaji misalkan ya, usia lama pekerjaan terhadap gaji. Nah, itu kan umumnya linear ya, maka kita jangan menggunakan model yang non linear, pasti prediksinya nggak akan bagus. Tetapi kalau datanya non linear ya kita jangan menggunakan model yang linear, dan model itu banyak. Saya menggunakan di paper ini misalkan ya, ini tuh saya menggunakan lebih dari 30 algoritma Bapak untuk menentukan model yang paling bagus gitu. Jadi memang perlu hati-hati, tetapi saya mendapatkan bahwa 3 model ini ya, model non-linear inilah yang paling bagus dibanding model-model yang lainnya gitu ya. Yang berbasis banyak basisnya, ada yang berbasis trees, support vector, kemudian neural network ya. Banyak banget. Kira-kira begitu Bapak. Oke. Baik, semoga terjawab Pak Muhammad Fatoni ya. Baik, Pak Muhammad Akrom, jadi selanjutnya ini masih Pak Pandu lagi nih. Jadi Pak Pandu bisa izin bertanya, untuk pemilihan corrosion inhibitor sangat penting ya dalam hal ini. Nah itu sebenarnya ingin konfirmasi Pak. Itu. Oh iya Bapak, Pak Pandu Santoso. Pemilihan inhibitor sangat penting. Kalau saya melihatnya berbasis ini loh, dari paper itu yang terus berkembang Bapak. Saya hampir tiap berapa hari itu kan mengikuti mailing list ya. Jadi selalu ada perkembangan. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan inhibitor apa yang dipakai gitu ya. Dan itu orang selalu mencari inhibitor yang efektif ya untuk besi atau untuk logam yang lain ya. Dan itu biasanya secara umum ya, kalau secara umum inhibitor yang dipakai itu biasanya dalam strukturnya itu dia harus mengandung cincin aromatik gitu ya. Itu penting karena dia akan membantu ikatan molekul ke logam. Kemudian dia juga harus punya heteroatom seperti oksigen, nitrogen atau sulfur dan fosfor. Biasanya 4 itu yang orang gunakan untuk memilih sebagai inhibitor. Jadi inhibitor itu ya bisa dikembangkan sendiri, bisa juga kita mengekstraksi dari bahan alam yang sudah ada. Nah, untuk memilih bagaimana, maksudnya memilihnya bagaimana, kalau tadi ya secara umum dia biasanya punya heteroatom tadi ya, ONsP, dan juga cincin aromatik dalam struktur kimianya, struktur molekulnya. Lalu yang kedua, dia harus punya kemampuan berikatan yang bagus ya. Jadi energi absorpsinya harus bagus. Nah, itu menentukan inhibisi, menentukan kemampuan dia untuk menghambat korosi. Jadi kalau mau menguji, kira-kira dicari itu dulu lah, kandidatnya itu dulu. Kalau sudah baru kita uji gitu Pak. Kalau mau uji coba trial error ya enggak masalah, tapi itu pasti cost-nya besar sekali ya. Nah, salah satunya kita bisa pakai AI tadi untuk screening awal lah ini. Ini kalau diprediksi bagus enggak, kita pakai AI dulu. Baru kalau sudah ini ternyata bagus, yakin, barulah kita sintesis eksperimental gitu bisa. Demikian Bapak. Jadi kalau tanya apakah sangat penting, tentu sangat penting ya untuk menentukan gitu ya. Tetapi kalau berbasis publikasi ya, berbasis riset itu orang berkembang terus sampai saat ini. Demikian Bapak. Baik, semoga terjawab ya. Selanjutnya ini dari Ibu ya, Ibu Wisa Herawati ya. Jadi perkenalkan, nama saya Wisa Herawati. Salam balik Bu. Ini izin bertanya, untuk proses pembentukan senyawa barunya itu melalui proses machine learning juga atau tetap butuh proses eksperimen? Terima kasih. Ini dari Ibu Wisa Herawati. Terima Pak kasih Bu Muhammad Akram. Wais. Ini teman ini Bu Bapak. Oke, Oh. Bu Wais.
Untuk pembentukan proses senyawa barunya atau inhibitornya melalui proses machine learning juga atau tetap butuh proses eksperimen. Senyawa baru itu ya kalau orang eksperimen ya di lab itu biasanya orang mengekstraksi, biasanya kalau eksperimen ya mengekstraksi misalkan dari apa ya, dari bahan alam ya, ekstraksi dari tembakau misal bisa aja jadi inhibitor, atau sintesis sendiri ya, dari inhibitor yang sudah ada disintesa ditambahi gugus atomiknya atau gugus fungsionalnya bisa. Tetapi kalau di komputasi ya kita bisa menggunakan software komputasi ya seperti Avogadro, Cemdraw, atau banyak banget untuk membuat mensimulasikan seperti ini tadi ya, mensimulasikan molekul kayak gini. Ya, ini kan molekul ini pakai komputasi material bisa ya, kita gambar juga bisa, atau ngambil database juga bisa. Kalau menggunakan AI juga bisa, ini kita nah saya menggambar materialnya, menggambar molekulnya itu menggunakan AI, menggunakan tadi ya bahasa Python, pakai coding itu juga bisa ya. Seperti ini misalkan asam amino ini ya, 3 molekul asam amino baru ini, asam-asam amino yang saya bangun, yang saya uji di sini itu saya menggunakan machine learning ini untuk membuatnya, tidak menggunakan komputasi material tapi menggunakan machine learning, pakai coding lah ya. Karena di machine learning itu sudah disediakan library, jadi library pustaka ilmiah itu sudah banyak banget. Jadi kalau kita mau membangun tuh tinggal coding aja, nanti muncul tuh senyawanya. Tapi ini saya nggak menampilkan ya di sini. Nah kayak gini itu ini bisa dibangun pakai machine ya. Demikian Bapak. Ya. Baik, terima kasih ya. Semoga terjawab ya. Nanti kalau orang jelas langsung bertanya. Guys. Gitu. Baik, ini selanjutnya nih Pak Muhammad Fatoni lagi. Izin mau bertanya untuk proses grid search hyperparameter, mekanismenya seperti apa ya? Dan menggunakan metode algoritma apa ya? Gitu. Ini dari Pak Muhammad Fatoni, Pak, terkait proses grid search hyperparameter, Ya. mekanisme. Ya, Oke, mekanismenya, siap. Pak. Tadi yang saya sampaikan bahwa setiap algoritma itu punya parameter beda-beda. Kayak misalkan ini ya, gradient boosting, regresor, parameternya itu banyak sekali ya, misalkan W, kemudian learning rate, dan lain sebagainya. Itu akan berbeda dengan random forest dan KNN, dan itu di library-nya bisa dicek ya, yaitu parameternya apa aja. Misalkan nih parameternya bisa aja sederhana ya, ini punya 10 parameter, ini hanya punya 8 parameter, ini hanya punya 7 parameter, tuh bisa. Jadi bisa beda ya. Jadi ada perbedaan lah. Kemudian grid set hyperparameter itu suatu metode sebetulnya ya. Jadi ya grid set inilah, ada yang pakai random search atau pakai grid search ya. Itu digunakan untuk mencari ya secara otomatis. Jadi model kita yang kita bangun ini secara otomatis akan mencari parameter yang paling sesuai untuk dataset kita gitu. Itu namanya grid search atau random search ya banyak ya. Jadi metodenya ya tadi ya, metode hyperparameter itu bisa grid search, random search itu juga bisa. Misalkan metode normalisasi, pada saat normalisasi itu kita juga punya banyak ya, misalkan pakai standard scalar, min max scalar, ataupun robust scalar ya. Jadi nah itu semua sebetulnya harus diuji karena untuk menentukan model kita yang paling akurat itu. Kalau modelnya sudah yakin akurat, baru boleh dipakai untuk prediksi. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad Agam. Semoga terjawab Pak Muhammad Fatoni ya, pertanyaan tadi yang ditanyakan. Gitu. Selanjutnya Pak Muhammad Fatoni lagi nih. Jadi mungkin Pak Muhammad Fatoni masih ada di sini, mungkin bisa raise hand. Gitu. Jadi izin mau bertanya, dalam pengembangan model ML atau machine learning ini, apakah output prediction-nya
bisa gunakan untuk memperkirakan umur ketahanan material terhadap korosi dari base model yang sudah didapatkan. Gitu. Ya, Bapak. Ini Jadi kalau pokoknya misalkan kita ya. ingin memprediksi atau memperkirakan umur ketahanan material terhadap korosi, ya. Jadi berarti itu nanti targetnya bukan inhibitornya, tapi targetnya adalah materialnya itu. Jadi kita tinggal nyari aja data setnya ya. Data setnya itu targetnya adalah umur material ya terhadap korosi, dan itu bisa dicari ya, bisa didapatkan di, kalau nggak salah itu ada ya, ada database korosi internasional ya. Di situ banyak parameternya ya, mulai dari inhibitornya macam-macam, kemudian kondisi peristiwa korosi, proses korosinya juga macam-macam dengan suhu sekian, kemudian konsentrasi sekian, kemudian elektrolitnya apa, itu banyak di database. Dan itu bisa dibuat modelnya ya, Pak Muhammad Fatoni. Itu dari base model ini ya bisa juga digunakan. Yang penting kita dataset dulu ya. Jadi kalau model itu asal datasetnya yang dipakai ada ya, ada datasetnya, ada artinya ada fitur, ada targetnya. Jadi ada input outputnya, yaitu kita bisa membuat pemodelan ya, membuat prediksi ya, atau deteksi itu sama, atau klasifikasi. Jadi saya kira sekedar untuk memprediksi atau memperkirakan umur ketahanan material terhadap korosi sangat-sangat bisa, Pak ya. Yang penting datasetnya ada. Nah, cuma kalau yang saya pakai kan datasetnya adalah dataset inhibitornya ya. Jadi proses inhibitornya, proses penghambatan korosinya ya. Jadi kemampuan molekulnya, bukan sifat dari logamnya ya. Jadi kalau untuk umur ketahanan material ya nanti datasetnya disesuaikan. Mungkin fiturnya tentu berbeda dengan fitur yang saya pakai. Tapi secara substansi bisa, Pak ya, untuk memodelkan. Gitu, Pak Muhammad Fatoni. Baik, semoga terjawab. Ini Pak Andika ada, silahkan kalau mau bertanya. Ya, Pak terima Andika. kasih. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama terkait dengan inhibitor korosi organik ya. Kita tahu bahwa inhibitor korosi organik itu kan lebih banyak melapisi dari baja ya. Saya dari sipil ya. Kalau misalnya terkait dengan metode komputasi ya, bisa nggak kalau inhibitor organik itu kita campur di dalam beton, tapi fungsinya itu adalah salah satunya adalah untuk memproteksi tulangan yang ada di dalam beton. Nah, kira-kira model komputasi seperti apa ya? Kalau yang saya lihat yang presentasi hari ini kan adalah dia langsung terlapisi di tulangan tersebut atau di baja tersebut. Nah, kira-kira dari arahan dari Pak Muhammad Akrom, kalau untuk di dalam beton itu ada nggak terkait dengan model atau machine learning-nya terkait pengembangan dari di betonnya. Jadi kita campur di dalam beton si inhibitor. Karena kalau kita tahu kan inhibitor yang anorganik ya, yang dari nitrit itu sendiri kan di dalam bentuk cairan yang dicampur di dalam beton. Nah ini kalau misalnya saya ganti yang organik menggunakan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan, ada nggak modelnya seperti apa? Mohon maaf Pak, ini putus-putus ya di tempat saya. Bisa terdengar suara saya? Jelas? Tadi sempat putus-putus Pak tadi pas Panjenengan ya menyampaikan tadi. Ya, intinya gini Pak, untuk pengembangan inhibitor organik yang digunakan di dalam beton, dalam campuran beton, apakah bisa dibuatkan dalam bentuk komputasi development ML modelnya seperti apa? Kemudian karena di beberapa pasaran itu inhibitor yang anorganik seperti yang dari nitrit itu dalam bentuk cairan yang dicampur di dalam beton. Dia fungsinya juga salah satunya sebagai inhibitor yang anorganik. Nah, mungkin ada suatu sistem model yang bisa mengetahui bahwa misalnya nih saya menggunakan sebuah percobaan eksperimen. Kemudian saya juga ingin melakukan sebuah model komputasi. Kira-kira ada nggak seperti apa yang harus kami lakukan terkait dengan bahwa model komputasi ini mendekati
dengan eksperimen yang nanti di laboratorium. Kira-kira itu mungkin Pak Muhammad. Iya Pak, sebetulnya sama aja ya, mau apa, kalau yang saya pahami inhibitor organik atau non organik kan itu hanya beda bahannya aja ya Pak. Kalau organik itu maksudnya biasanya dia lebih ramah lingkungan, non organik juga masih dipakai juga. Tetapi secara pemodelan ya atau eksperimen itu sebenarnya sama. Banyak paper juga saya baca perilaku inhibitor pada beton lah untuk melapisi di dalam beton gitu kan, untuk campuran beton. Nah, inhibitor itu emang umumnya kan dia dalam bentuk cair ya, liquid gitu kan, yang dicampurkan. Kalau misalnya yang saya pakai itu di sini kan dia dicampurkan ke minyak gitu, misalkan kalau di pipa minyak gitu, oil dan gas ya dia dicampurkan ke minyak biasanya kan, di aliran minyaknya gitu. Jadi memang inhibitor cukup sedikit aja tapi dia handle itu. Nah, kalau di model eksperimen ya sama, saya kira tinggal eksperimen laboratorium itu ya. Lalu kalau komputasi ya berarti prinsipnya juga sama Pak, yaitu interaksi antara inhibitor dengan beton kan di situ ya. Betonnya itu juga bisa disimulasikan. Kan dia komposisinya apa tuh? Bisa tuh kan dibuat ya. Di komputasi bisa disimulasikan, kemudian inhibitor yang dipakai apa bisa. Tekniknya juga sama kan, dia berikatan lah intinya, berinteraksi antar molekul inhibitor dengan senyawa dengan logamnya apa. Kalau beton ya berarti dia komposisi betonnya apa bisa kita buat. Kayak orang biasanya nggak pakai besi ya, pakainya nggak besi murni ya. Kalau di ini kan biasanya eksperimen itu besi baja ringan atau baja karbon gitu. Atau pakai beton juga bisa. Nah di machine learning pemodelannya pun sama Pak. Di machine learning itu ya sebetulnya intinya itu datasetnya apa. Di dataset itu fiturnya apa saja dan targetnya apa. Kalau targetnya adalah misal kemampuan inhibitor terhadap beton, kemampuan untuk terikat atau kemampuan untuk melindungi atau kemampuan apanya. Jadi targetnya apa, data fiturnya apa itu bisa Pak. Jadi pemodelan itu sekarang sudah fleksibel, sudah sangat aplikabel lah kalau sekarang. Mungkin gini, saya potong, terkait dengan kemungkinan ada nggak ada satu senyawa di dalam sebuah inhibitor itu akibat ekstrak ya, akibat saya mengatakan inhibitor yang alami ya, itu dapat juga merusak dari si beton sendiri, tapi bisa dimodelkan di dalam komputasi. Bisa nggak itu diprediksi seperti itu tanpa kita harus melakukan eksperimen misalnya seperti itu? Iya Pak. Jadi kalau di komputasi ya memang itu Pak. Jadi ekstraknya itu biasanya kan kita ekstraknya banyak Pak. Jadi kayak misalkan tadi yang saya gunakan ya ini misal nih saya pakai apa ini tadi eugenol gitu. Sebentar tadi. Nah ini misalkan nih eugenol, juglon, lawson itu molekul utama Pak yang saya pakai. Jadi dia paling dominan, paling utama yang mewakili senyawa keseluruhan. Kalau senyawa yang lainnya ya banyak banget Pak kan, nggak cuma eugenol kan. Ini cengkeh nih, cengkeh itu molekul utamanya eugenol ya, hampir 90% tuh. Maka yang lainnya itu kami abaikan karena ini komputasi kan pendekatan ya ab initio. Jadi kalau kami masukkan molekul yang lain pun bisa aja Pak, tetapi ini kan komputasinya menjadi lama gitu, time consuming-nya juga berat ya, waktunya lama, kemudian biayanya lebih mahal. Kan ini pakai superkomputer ini Pak ya, kalau komputasi kayak ini. Pakai laptop komputer biasa itu nggak mampu Pak ini. Dan itu mahal sekali Pak. Tetapi kalau mau menguji apakah ada efek lain dari senyawa yang lainnya, yaitu bisa mungkin aja ya Pak, karena kami belum meninjau ke sana itu. Jadi kami hanya sebagai pendekatan kami menggunakan senyawa utamanya dan sejauh ini tidak ada efek sebaliknya Pak yang malah merusak logamnya, itu kami belum mendapatkan berdasarkan tinjauan OAR yang kami evaluasi ya. Tapi apakah ada saat ini belum bisa menjawab Pak karena kami belum mendapatkan data tersebut. Begitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Karena kan memang kan nanti kalau di dalam konstruksi kan si besi itu kan di dalam beton ya. Artinya senyawa yang
memproteksi si besi tersebut, apakah dapat merusak beton itu sendiri. Nah, itu kan juga perlu dikaji juga. Mungkin di besinya mungkin dia akan melindungi, tapi apakah dia begitu dia beton tulangannya ya. dicampur di dalam beton, ya apakah mempengaruhi beton juga? Karena beton sendiri pun juga bisa juga dengan ada senyawa yang mungkin dapat merusak kekuatan dari si beton itu sendiri. Iya, betul Pak. Ya, itu kami belum meninjau ke sana Pak. Ya. Baik, wah ini menarik nih. Nanti bisa kolaborasi riset Pak Andika. Iya, boleh Bapak. Nanti saya minta nomor kontaknya Pak. Ada beberapa saya juga. Iya. Iya, Pak Muhammad Ikram, ini ada banyak peluang Pak. Iya Pak. Ini sama Pak Andika. Kayaknya Pak Andika orang sipil tuh ini ingin tahunya tinggi. Iya Pak, kami juga ingin belajarnya juga masih Pak. Masih semangat Pak. Iya, betul Pak. Karena memang saya tertarik di dunia sipil itu kan kita juga sering mengakses sebuah bangunan di tepi pantai itu kan jadi korosi. Kemudian bisa nggak dengan sistem perbaikan besinya itu di dalam beton itu dengan migrasi, gitu kan, migrasi kita masukkan inhibitor itu bisa menyerap tulangan, bisa memproteksi tulangan di dalam beton, itu kan juga salah satu metode perbaikan asesmen. Nah, ini saya ingin mengetahui kontradiksi nggak dia dengan betonnya itu sendiri kan gitu, model komputasinya seperti apa. Nah, ini yang mungkin saya juga tanpa saya harus melakukan eksperimen misalnya gitu kan, untuk sebagai pembanding gitu. Ya. Jadi kalau secara substansinya bisa Pak, yaitu dimodelkan teknologi komputasi itu memang handal Pak untuk memodelkan kayak gitu interaksi, terutama interaksi subatomik atau molekuler gitu ya Pak, itu bisa Pak. Tinggal besi, terus itu kan ada doping, berarti kan dopingnya ya tadi beton-beton lah itu, terus di inhibitor itu bisa Pak. Komputasi bisa, cuma memang pasti lebih mahal ya dan lebih lama. Ya, oke, terima kasih Pak atas masukannya, atas informasinya. Karena memang kami juga ingin mengetahui ada ini nggak pengaruh terhadap kualitas mutu beton. Begitu saya kasih inhibitor, ternyata kualitasnya menurun si betonnya. Besinya terproteksi tapi betonnya menurun kan gitu. Kadang-kadang kan ya itu kalau dua-duanya bisa berjalan dengan inhibitor yang alami, saya ngomongnya yang bicara saya yang alami ya, yang organik ya, organik, bukan yang anorganik. Saya kira itu sih mungkin. Iya Pak. Tapi kita bisa, sepemahaman saya yang saya baca di beberapa paper itu banyak Pak yang orang menguji inhibitor sebagai pelindung pada beton tulangan, itu juga orang sudah mulai mengkaji Pak. Papernya juga banyak lumayan. Gitu nih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak nih Pak Andika dan Pak Muhammad Akram. Ini yang raisen itu silahkan, ini ada Pak Siswandi. Apakah masih ada Pak sama ini? Ada dua orang ini, Pak Siswandi sama Pak Pandu. Monggo, Pak Siswandi dulu, silakan. Oh, ini enggak di resen. Baik, ini Bu Rahmawati. Apakah bisa bantu desain bentuk tampilan proses AI-nya? Ini jadi ini Pak Muhammad Akram. Jadi Bu Rahmawati bertanya apakah bisa bantu desain bentuk tampilan proses AI-nya? Bisa saja Pak, sebetulnya kan proses pemodelan machine learning-nya ya. Jadi ya bisa aja saya bisa ini, tapi ini harus live dulu. Maksudnya ganti screen kan maksudnya kan. Artinya saya harus keluar dulu presentasi ini, baru saya tampilkan yang proses machine learning-nya. Tapi ini saya menggunakan ini Pak, Jupyter Notebook lah. Jadi ya pokoknya selain Jupyter Notebook bisa juga menggunakan Google Colab ataupun environment yang lain lah ya, Anaconda gitu. Yang bisa menjalankan pemrograman Python gitu, karena codingnya kan berbasis Python. Kalau yang menggunakan bahasa pemrograman R juga ya bisa aja menggunakan environment yang lain. Jadi umumnya data science AI itu bahasa yang lagi ngetrend tuh ya kalau nggak R ya Python gitu. Nah kalau saya menggunakan Python dan saya bekerja di Jupyter Notebook ya untuk codingnya itu. Nah tapi mungkin lain waktu ya bisa saya tampilkan gitu.
Atau kalau misalkan Baik. mau kolaborasi bisa gitu. Begitu Ibu, Bapak. Ya, baik Bu Rahmawati, nanti bisa kontak langsung ke Pak Muhammad Akrom. Ini Pak Pandu Santoso izin Ya, bertanya, apakah inhibition efisiensi, bagaimana menentukan ini efisiensi rendah atau tinggi? Bagaimana Pak? Halo Pak, mohon maaf, tidak terdengar tadi apa? Kabur itu. Ini dari Pak Pandu Santoso izin bertanya, apakah inhibition efisiensi, bagaimana menentukan ini efisiensi rendah atau tinggi? Gitu. Apakah inhibition efisiensi bagaimana kan efisiensi rendah atau tinggi? Oh iya ya. Ini Pak tadi di mana? Tadi ya kalau di eksperimen itu orang menentukan efisiensi inhibisi ini ya. Jadi pakai sebentar. Nah ini jadi dengan metode yang bisa dipakai itu ya, orang bisa menggunakan gravimetric analysis atau impedansi atau polarisasi, itu nanti orang bisa mencari inhibisi efisiensi. Ini itu sebetulnya arus korosi lah. Jadi kalau dilihat ya ini ya, jadi ini arus korosi ya, jadi ketika nggak ada molekul inhibitornya, arus korosinya kan besar. Lalu saat ada inhibitor, arus korosinya menjadi rendah. Nah ini kan sebetulnya inhibisi itu kan berarti hanya perbandingan antara selisih arus korosi sebelum dengan setelah ada inhibitor gitu aja Pak. Makanya di sini satuannya kan persentase. Jadi kira-kira untuk mendapatkannya ya metodenya secara eksperimen tadi saya sampaikan nih, biasa orang pakai metodenya 3 ini. Kemudian kalau pakai AI ya prediksi tadi menggunakan machine learning yang kami modelkan tadi Pak, itu contohnya. Biasanya orang mencarinya seperti itu kalau mau menggunakan berbasis prediksi. Demikian Bapak. ya, Assalamualaikum Pak. Saya tadi nggak Ini sempat Pak Pandu, bertanya. monggo. Iya, tadi. Iya, Jadi inhibitor silakan Pak. itu di migas itu kan kami banyak pakai kursi inhibitor ya Pak ya. Iya. Buat kami laju kursinya kan bermacam-macam sesuai produknya dari mana lah, Amerika, Eropa kan gitu ya Iya. Mas ya. Buat kami sangat ironis kalau bangsa kita tidak bisa bikin inhibitor itu. Betul Pak. Sepakat Iya, Pak. iya saya 28 tahun Mas di migas, jadi saya buat saya inhibitor itu kan perlu apa ya? Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang sudah dilakukan, tapi kita melakukan namanya reverse engineering ya. Jadi kita melakukan hal-hal yang praktis dan tidak memakan biaya banyak, tetapi hasilnya bisa dipakai Mas. Jadi itu. Jadi buat saya menunggu dari fakultas atau universitas yang bisa bikin ini, karena dunia migas kan mahal Pak, semua hitungannya dolar Mas ya. Jadi masa terus tergantung kepada orang asing gitu loh Mas. Ini ada. Terus tadi menanggapi masalah sebelumnya tuh yang konkret itu sama tulangan itu, kalau di kami istilahnya kami itu di dalam wadah aset integrity Mas. Jadi memang aset integrity itu keandalannya tulangan dalam beton itu jadi besi beton kan Mas namanya. Jadi seperti itu juga Mas itu juga menantikan itu ya yang dari tumbuh-tumbuhan atau dari alam gitu. Iya, Pak. Inhibitor ini gitu loh. Jadi betul, Pak. Seperti itu, karena kita juga mendekatinya beton tulang itu juga dengan kalkulasi dan keadaan aslinya, kekuatannya itu berkurang Mas. Jadi dan bila tulangan itu ditekan itu kekuatannya sangat berkurang Mas. Jadi karena ada mungkin dikorosi di tulangannya. Itu aja Mas. Ya, Bapak. Assalamualaikum Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya Bapak, jadi terima memang kasih banyak. Ya. salah satu topik saya mengambil korosi itu waktu itu oleh membimbing itu ya saya dikasih tantangan kalau ngambil korosi gimana, karena secara komputasi belum ada gitu, belum banyak kalau di Indonesia gitu. Nah, saya mengajukan lokal lah ya, konten lokal ini, daripada mohon maaf ya, daripada untuk rokok meskipun biayanya menghasilkan devisa yang besar ya, tapi gimana kalau digunakan inhibitor gitu. Toh industri inhibitor di Indonesia itu kan belum ada. Kita selama ini kan masih mengimpor ya, dari Amerika atau Jerman mungkin seperti itu. Nah, ini berbasis lokal Pak, dari bahan alam itu. Nah, kita uji dulu secara komputasi, ternyata memang bagus. Nah, barulah nanti dicek secara AI juga untuk screening awal. Nah, kalau sudah yakin metodenya bisa, ya baru bisa sintesa ke eksperimen. Dan ini kami ini juga mau melakukan yang eksperimen Pak. Ini kan komputasinya sudah jalan, AI-nya jalan, nah ini baru mau masuk ke eksperimennya untuk validasi lanjut, kira-kira seperti itu Bapak. Baik. Terima kasih ini. Disebutkan lanjut terus nih. Riset. Itu kita yang masih bertanya. Itu dari jadi izin korosi pada besi dalam bentuk ini itu bagaimana ya? Dari Pak Ferry ini. Mohon maaf Pak, nggak terdengar di saya. Ya, jadi ini dari Pak Ferry, Pak izin bertanya, tingkat korosi pada besi Fe dalam bentuk nano itu bagaimana? Oh iya, tingkat korosi pada besi nano bagaimana? Ya, Bapak, kalau berbasis penelitian saya, kan saya tadi baru fokus di ORR ya, di bagian reaksi reduksi ya ini. Jadi saya meninjau di reduksinya. Kenapa saya nggak meninjau yang lainnya dulu? Karena korosi itu kan reaksi yang setimbang ya. Jadi kalau salah satu bagian itu dikendalikan, otomatis proses kolesterolnya juga ya terkendali gitu. Maka saya meninjau di ORR-nya ini. Nah, bagaimana untuk menentukan tingkat korosi besinya tinggi atau enggak? Ya kalau eksperimen dari arus korosi Pak, kalau eksperimen nih ya. Ya kalau arus korosinya tinggi ya, pakai eksperimen tuh pakai ini ya, pakai metode GA atau AS atau PTP ini, orang akan mendapatkan efisiensi inhibisi ini ya. Tapi efisiensi inhibisi itu sebetulnya dari arus korosi ya. Jadi kalau arus korosinya tinggi, ya berarti dia tingkat korosinya tinggi kan gitu. Kalau rendah ya rendah. Nah kalau di penelitian saya, arus korosinya tinggi atau rendah ya tadi dari proses katalisis tadi ya, ORR-nya tadi. Tinggi rendahnya bisa dilihat dari, nah ini misalkan ya, ini pada besi yang masih bersih nih ya, besi belum ada pengotornya, masih murni, arus korosinya masih rendah sekali ya, karena nilai overpotensialnya itu tinggi nih. Dan laju katalisnya, laju OR-nya itu masih endergonik, naik lah ya, masih naik. Tapi ketika oksidasi terus-menerus terjadi ya, jadi ketika besi lama-lama teroksidasi, ya dia laju korosinya atau laju katalisnya atau OR-nya menjadi eksergonik, menjadi semakin turun gini. Nah ini menunjukkan tingkat laju korosi pada besi ya, dalam nano ini, maksudnya dalam atomik lah. Ini kan komputasinya berbasis atomik, berbasis DFT. DFT itu ya atomik tinjauannya ya, bukan yang eksperimen ya. Nah, kalau ada inhibitor ya dia juga lajunya akan menjadi lebih rendah dari arusnya ini ya, dari TF inilah. Ini bisa dilihat ya. Di TF ini ketika oksidasi semakin tinggi ini arusnya kan semakin tinggi ini. Ya, atau TOF-nya ya, laju korosinya semakin tinggi. Begitu ada inhibitor, ya ini ya yang putus-putus itu sebelum ada inhibitor, pas ada inhibitor dia turun kan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ferry ya untuk melihat tingkat korosi. Tinjauannya nano, maksudnya atomik ya. Nah ini atomik karena berbasis molekuler tadi ya.
Baik, ini sebenarnya masih nyambung Pak Ferry, masih tanya lagi nih Pak. Jadi besi dalam bentuk Pak ini ya, Muhammad Fatoni ya. yang dari jadi biar nyambung sekalian jauh. Besi dalam bentuk nano itu bagaimana sifat materialnya? Apakah masih padat atau cair? Ya, terima kasih banyak. Besi dalam bentuk nano itu bagaimana sifat materialnya? Apakah masih padat atau cair? Mohon maaf kalau di komputasi ini, komputasi itu kan berbasis struktur ya, berarti kristalnya. Kalau bentuknya ini Bapak, nah ini bentuk besinya. Jadi, nah ini bentuknya ya ini kita kristal ya, kristal besi ya. Jadi Fe-nya itu ini sudah dalam bentuk permukaan. Kalau sebelumnya ya bisa lihat misal ini ya. Jadi kalau besi itu kan dia punya struktur kristal dan itu macam-macam ya. Ada yang Fe110, 100 atau 111. Ini namanya indeks itu Miller-nya ya. Dan itu struktur kristalnya macam-macam. Nah, saya memilih Fe110 itu karena dari hasil kalkulasi saya maupun referensi sebelumnya di paper itu mengatakan bahwa struktur Fe yang paling stabil itu yang Fe110, maka saya pakai sebagai bahan untuk uji di sini ya. Nah, kalau bentuk permukaannya ini bisa divariasikan mau berapa layer nih, misal nih ini kan 4 layer dan permukaannya butuh berapa atom, ini 4 layer dikali sekian unit selnya itu nanti akan menunjukkan jumlah atomnya. Jadi kalau dalam bentuk nano, simulasinya kira-kira seperti ini Bapak ya. Kalau wujud aslinya kan di eksperimen itu ya, batangan besi misalkan. Tapi ini kita tinjauannya kan struktur kristalnya ya. Jadi strukturnya ya kira-kira ini Bapak yang saya tampilkan. Ini sudah dalam bentuk permukaan ya. Dalam bentuk permukaan dengan ukuran sel 4x4x4 berarti ini. Kalau masih struktur kristalnya ya dia kan struktur kristal besi terdiri dari dua atom ya. Bisa pakai BCC, body center kubik ya. Jadi satu atom itu di pusat, kemudian satu atomnya dibagi di pojok-pojok itu ya, di apa? Inilah apa kubusnya itu. Seperti itu Pak. Apa Ferry? Baik. Baik, semoga terjawab ini. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ini. Tapi di luar ini tanya apresiasi. Dari Pak Muhammad Fatoni, Pak Muhammad Akram. Izin bertanya, untuk menemukan novelty di penelitian ini memerlukan baca berapa paper jurnal, Pak? Baik Bapak, saya cerita saja waktu ketika saya masuk awal semester itu ya, waktu saya ambil topik ini S3 itu, saya dikasih challenge sama pembimbing saya, Prof. Irmawan Krisnadipoyono, baca dulu 100 paper dan setiap minggu bikin laporannya. Jadi setiap minggu itu dari 100 paper yang saya kumpulkan, setiap minggu harus dilaporkan itu cari gapnya apa. Jadi yang masih bisa dikerjakan apa. Itu saya laporan Pak. Jadi setiap minggu itu saya lapor misal 5 paper secara periodik Pak. Nah, barulah saya setelah baca 100 paper itu baru boleh ini Pak, boleh ngajuin topik. Kalau belum setoran sampai itu, ya saya nggak boleh ngajuin topik. Nah, itu salah satu cara membimbing kami, mendidik kami seperti itu Pak. Jadi paling tidak waktu itu sebelum saya dapat topik, saya baca 100 paper korosi Pak, baik eksperimental, komputasi, maupun yang scanning. Kira-kira demikian Bapak. Moderator. Ya. Dari siapa ini Bapak? Dari Pak Sandi Suryati ya? Ya. Baik, dari Pak Sandi Suryati yang terakhir.
Jadi Iya Pak, ya, maaf Pak, off kamera ini Pak. Ini tadi saya baca di ya pertama ya itu tadi saya melihat datasetnya. Memang juga saya juga sedang melakukan penelitian Pak. Ini menarik juga buat saya. Datasetnya itu di Bapak sendiri menggunakan gambar atau ini Pak apa angka atau numerik itu Pak? Ya, kalau di dataset saya ini Pak, Hmm. berbasis hasil dari kalkulasi itu numerik Pak. Karena Numerik. kasusnya apa dulu ya? Kalau Bapak mau menggunakan dataset gambar bisa Pak, nanti pakai CNN ya, konvolusi gitu kan, convolution neural network. Nah itu dari gambar. Pun dari gambar nanti harus dikonversi ke numerik juga Pak, untuk bisa nanti pemodelan berjalan kan seperti itu. Oke. Nah ini datasetnya kira-kira ini Pak. Ini contoh sedikit aja ya. Ini molekul baru ini datasetnya adalah properties molekulnya ini. Nah, ini numerik nih. Ini hasil kalkulasi dari DFT. Kemudian targetnya tadi CIA dari eksperimen. Numerik Pak ya. Numerik ya. Baik. Nah untuk tadi kan kalau nggak salah saya tadi mana ya kelewat. Ada metodenya ada 3 ya Pak untuk apa untuk komputasinya ya. Mana ya tadi kelewat saya. Algoritma. Oh iya algoritmanya GBR, ARP, RF sama KNN ya. Ya. Nah itu yang paling bagus yang mana ya Pak ya? Sebetulnya di paper saya ini, nah ini Pak, itu kan dari paper ini Pak. Itu algoritma yang saya pakai nggak 3 itu aja Pak. Saya nguji algoritma linear dan nonlinear itu total ada 30-an lebih Pak itu algoritma. Kemudian 3 itu yang paling bagus saja Pak. Jadi yang paling bagus tadi 3 ini dari dataset yang saya gunakan. Saya mendapatkan model GBR, Random Forest KN itu model yang paling bagus Pak dari 30-an model tadi. Nah ini saya tampilkan di paper seperti itu Pak. Yang paling bagus GBR Pak dari ini ya, dari hasil evaluasi model ya, dari metriknya ini, kemudian dari visualisasi scatter distribusi data point, maupun dibanding dengan validasi modelnya orang lain itu yang pakai model yang berbeda. Ternyata model yang saya bangun itu lebih robust Pak, lebih unggul gitu. Demikian Pak. Baik Pak, berarti oke. Berarti saya tadi baca berarti memang tentang iron aja ya Pak ya. Kalau misalkan non iron nggak apa tidak bisa gitu Pak ya. Maksudnya tidak bisa diaplikasikan kalau misalkan dengan metode yang sama ya. Gitu Pak. Bisa aja Pak. Bisa. Metode ini tuh bisa berlaku dengan dataset apa saja Pak. Kan AI itu yang machine learning itu yang penting ada datasetnya. Kalau misalkan ini datasetnya itu pada iron besi ya berarti semuanya harus dalam besi Pak. Nggak boleh ini nanti ada apa yang dihitung dataset dari dari CU itu atau AL itu nggak boleh kan nanti nggak jadi pemodelannya jadi nggak bagus gitu kalau disambung. Misal bikin dataset untuk pemodelan CU ya cari dataset yang CU gitu aja Pak. Oke, baik. Ini terakhir nih Mas, kalau misalkan dijadikan aplikasi nih Pak untuk ini intinya sih untuk mendeteksi korosi apa ya? Apa gimana Ya. Pak intinya? Betul ya Pak ya? Iya Apa bisa Pak. gimana? Bisa ya Pak? Ini iya Pak bisa Pak. Kalau bikin dari pemodel machine learning mau dibuat ke aplikasi bisa aja Pak. Bisa Biasanya ya Pak. pakai deployment gitu untuk Nah ya deteksi pasti gitu bisa. ya targetnya pasti ada kayak Pak ya. Iya betul. Kalau misalkan ini kan numerik ya Pak. Kiranya kalau misalkan saya punya bahan, nah terus korosi, nah kiranya aplikasi itu nanti kalau numerik berarti ada perhitungannya juga atau gimana ya Pak ya? Kira contohnya misalnya gitu. Maksudnya kalau gambar gitu Pak, gambar. Ya misalkan kita lihat ada besi nih, nah, dia ada mengalami korosi. Ya Nah di digambar ya, situ, di foto, iya di di foto aja. foto. Nah kita Ya. mau Bapak nih ada aplikasi nih, jadi ngecek kiranya tingkat akurat tingkat korosinya tinggi atau enggak. Nah, Bisa gimana Pak. caranya itu Pak? Iya Pak bisa. Bisa ya Jadi Pak? ya itu nanti kalau basicnya gambar ya pakainya CNN Pak, nanti dipakai konvolusi, tapi pemodelannya itu meskipun gambar dia kan nanti kembali ke numerik Pak. Nah kalau Bapak sudah ya masalah ini kan berjalan di numerik gitu Pak. Nanti gambar pun harus dikodekan maksudnya di coding ya.
Jadi Coding. gambar dikodein. Nah, ketika nanti sudah jadi aplikasi, diterapkan ke besi itu untuk deteksi, misalkan sensor kan, basicnya berarti. Oh ini akan terbaca tingkat korosinya sekian tuh bisa aja Pak, kalau Bapak mau membuat ke sana. Iya. Itu juga bagus. Dan topik Iya. topik yang bisa Pak. Baik, baik, Pak. Oke, itu aja sih Pak, cukup. Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Baik, baik. Jadi ya, terima kasih sharingnya Pak Sandi ya. Jadi Pak Sandi menjelaskan sharingnya hari ini. Kos pihak kalau amin. Terima kasih doanya. Terus dari bulan nanti Pak minta sharing nomor WA-nya. Sharing itu terus dari Pak Pepen, terima kasih sharing-sharingnya menambah wawasan. Semoga bermanfaat Pepen. Jadi baik, ini teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah sudah sholat maghrib. Jadi tidak monggo kalau ini. Baik, sebenarnya sesi ini kita akhiri dulu ya. Oh ada yang tanya ini. Sudah ada Cahaya Rosidan. Jadi ini dari Cahaya Rosidan. Satu lagi nih, terima kasih banyak Akram sharingnya. Kalau cara komputasi seperti ini dengan turunnya potensial, bagaimana dengan kemampuan material tersebut, apakah semakin cepat laju korosinya atau sebaliknya? Ini pertanyaan dari Pak Cahaya Rosidan. Oh, iya Pak. Selamat sore Mas Cahaya Rosidat. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Wah, mantap Mas. Lama nggak jumpa. Ya Mas, kalau di komputasi saya ini, karena saya berbasis TFT ORR itu ya, jadi sebetulnya berbasis katalis Pak. Ini biasanya umumnya dipakai di metode katalisis. Nah ini ide saya itu saya terapkan di metode anti katalis gitu ya. Inhibitor itu anti katalis gitu, sehingga sebetulnya lajunya bisa dibalik saja. Jadi kalau di yang saya tampilkan ini kan over potensialnya itu dari besi ini sebelum ada inhibitor. Ketika sebelum ada inhibitor kan over potensialnya semakin rendah itu. Artinya laju OR-nya semakin tinggi atau laju korosinya semakin tinggi gitu. Nah, ini terjadi karena besi itu lama-lama teroksidasi sehingga over potensialnya menjadi rendah. Nah, tantangannya adalah ketika ada inhibitor maka harusnya ini menjadi lebih tinggi lagi biar laju korosinya kan rendah itu. Nah, itu yang terjadi Mas. Jadi kalau pas ada inhibitor ini ternyata pada kasus besi yang oksidasi separuh bagiannya 0,75 bagian sampai 1 monolayer ini over potensialnya memang menjadi lebih tinggi. Itu ya sebagai indikasi lah, indikator bahwa laju korosinya memang terkendali atau terhambat. Kira-kira gitu Mas. Oke, ya. Berarti memang secara eksperimental dan secara teoretik sih ini ya sama ya. Iya, pendekatannya relevan lah. Oke. Itu kalau dari laju ORR ya, dari laju katalis. Nah, kalau dari laju arusnya juga bisa dilihat dari TOF-nya ini Mas. Ini kan kalau TOF yang garis putus-putus itu kan sebelum ada inhibitor itu kan tinggi itu logaritmik. Nah, begitu ada inhibitor dia turun nih laju korosinya gitu. Jadi ya inhibitor itu memang ya handal lah kalau dipakai sebagai penghambat korosi. Gitu Mas. Oke. Terima kasih Mas Akram. Kapan-kapan nyambung lagi. Mantap, siap Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Cahaya Rosidan tadi. Baik, kiranya untuk webinar sesi hari ini kita akhiri. Kami dari BKTF UI terima kasih banyak sharing knowledge-nya Mbak Muhammad Akram ya. Jadi memberikan insight ya terkait korosi ya yang bisa dengan itu material komputer bisa mendekati ya dengan eksperimen, artinya dengan pengujian. Oke. Baik,
lagi terima kasih banyak bicara hari ini. So, ya, semoga risetnya berkembang terus dan semoga pertemuan ini mengawali untuk berkolaborasi ya dengan bidang-bidang yang lain sehingga bisa memberikan kebermanfaatan pada kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir di webinar kali ini. Semoga dari BKTFI memberikan manfaat buat Ibu dan kami akan besok kita juga ada rencana webinar ya, tanggal 27 September, jamnya sama, terkait dengan pengembangan teknologi lithium-ion baterai untuk Indonesia yang dibawakan oleh Pak Edo Raihan Irawati ya dari PT Pertamina. Jadi kiranya itu saja yang bisa kami informasikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.